Baik, sekarang tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan. Sip, bagus. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Dan hembuskan. Perlahan, Anda pejamkan mata. Tenangkan pikiran Anda dan buat diri Anda serileks dan senyaman mungkin. Izinkan diri Anda semakin rileks, semakin tenang. Dan saat Anda memejamkan mata perlahan, pada saat Anda mencoba membuka kedua kelopak mata Anda sangat sulit untuk Anda buka satu sama lain. Tak perlu gegabah, tak perlu takut, nikmati saja kondisi ini. Tarik nafas dalam 3 kali dan hembuskan perlahan. Perlahan Anda tertidur dan nikmati kondisi ini. Nikmati kondisi tidur Anda di tempat yang paling Anda suka, di tempat yang paling Anda nyaman. Dan masuki alam bawah sadar Anda lebih dalam lagi. Sekarang, dengarkan apa yang saya katakan. Dan kamu hanya mendengar apa yang saya katakan, dan kamu hanya menjawab apa yang saya tanyakan kepada kamu. Bila Anda mengerti atas apa yang saya pertanyakan, katakanlah iya. Iya, baik, terima kasih. Oke. Apakah kamu punya pacar lebih dari 1 orang? Iya, saya punya pacar lain selain dia. Kalau begitu ada berapa lagi pacar yang kamu miliki selain dia? Berapa ya? Lupa lagi nih. Coba dihitung dulu, pelan-pelan. Tak perlu tergesa-gesa, tak perlu bingung. Hanya katakan apa yang ingin kamu katakan. Oke, dan sadar ya, katakan jika kamu tak inginnya. Yang saya ingat adalah oke, sip, bagus, terima kasih. Sekarang bagaimana caranya kamu mengapelin pacar yang begitu banyak yang kamu punyain itu? Ya gantian lah. Bisa bersamaan dan mereka nggak mau. Wah, begitu caranya. Ya, apakah pernah kamu mengajak mereka untuk nonton bareng? Pastilah pernah ngajak mereka nonton. Tinggal diatur saja waktunya. Terima kasih atas jawaban Anda. Itulah tadi sekilas tontonan yang pernah pastinya Anda tonton atau Anda lihat di televisi, dan saya yakin tidak 1-2 orang yang takjub dengan tontonan tersebut. Benarkah hal tersebut? Pernah Anda bertanya tentang hal itu? Sebuah realitakah hal itu? Atau jangan-jangan hanya sebuah permainan atau entertain saja? Hanya untuk penampilan di televisi atau di panggung saja? Baik, saya akan membongkar semua ini agar Anda memahami dan tidak salah persepsi lagi tentang kondisi ini. Anda perhatikan, nyimak lebih lanjut yang saya sudah sampaikan di video saya minggu lalu, mana video sebelumnya, link saya akan berikan di atas, Anda bisa lihat nanti videonya kembali, bahwa sepertinya klien atau suyat ini benar-benar dikuasai oleh sang penghipnosis. Begitu hebat dan begitu luar biasanya sang penghipnotis ini sehingga mampu menguasai si suyat ini atau si klien ini. Benarkah dia dikuasai oleh sang penghipnosis? Kalau Anda menyimak di video saya sebelumnya, bahwa apa yang terjadi pada si klien ini sebenarnya dia berada dalam kondisi satu, sadar penuh. Pada saat kondisi sadar penuh, seperti yang sudah saya jelaskan pula di video tersebut, berarti dia tidak tidur. Kalau dia tidak tidur, saya balik lagi, berarti kondisinya sadar. Kalau begitu kok dia mau menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang membuka aibnya itu? Ya, semua itu terjadi karena dia mau menjawab atas pertanyaan yang ditanyakan oleh si penghipnotis. Kalau dia tidak mau menjawab, ya tidak masalah, dia tidak akan membuka dan tidak akan menyampaikan hal itu. Lalu pertanyaannya, benarkah apa yang dijawab oleh si klien ini? Bisa jadi benar, bisa jadi sebuah dusta. Kebenaran asli kita tidak tahu.
Yang tahu kebenaran aslinya adalah dia. Ini fakta yang sebenarnya tentang kondisi hal ini. Terus, kalau ini benar, hal apa yang menyebabkan dia mau mengatakan kondisi hal tersebut? Sekarang ini, pada saat kita berbicara dengan mata terbuka seperti ini, Anda merasa bahwa diri Anda kondisi sadar penuh. Sanggupkah Anda mengatakan hal tersebut kepada lawan bicara Anda, apalagi kepada pasangan Anda? Saya yakin Anda tidak akan pernah mampu. Karena Anda takut dia akan marah, dia akan cemburu, dan akan meninggalkan Anda. Tapi pada saat Anda disebutkan dalam kondisi terhipnosis seperti tadi, di mana Anda sepertinya dikuasai oleh sang penghipnosis, padahal itu tidak, maka apapun yang Anda katakan sepertinya Anda tidak sadar. Sehingga apa? Apapun yang Anda katakan tidak masalah bagi lawan pasangan Anda. Nah, kecuali nanti pada saat Anda bangun, ada kemungkinan pasangan Anda menjadi marah kepada klien Anda tadi. Tapi bisa jadi juga dia menerima dan tahu, karena anggapan pasangannya bahwa yang sedang dihipnosis ini kondisinya tidak sadar, sehingga benar-benar mengakui apa yang dikatakannya itu. Nah, karena kondisi inilah yang menyebabkan ada banyak orang datang kepada sang penghipnotis untuk membongkar aib dari pasangannya. Ingin meminta data kejujuran yang dapat disampaikan oleh orang yang ingin dia bongkar kejujurannya. Kadang-kadang mereka bawa anaknya, kadang-kadang mereka adiknya, bawa saudaranya, bawa pacarnya, bawa istri atau suaminya atau pasangan hidupnya, di mana dia tidak percaya dengan apa yang dikatakannya atau apa yang dijelaskannya, bahwa hal tersebut benar. Dia percaya itu adalah sebuah kebohongan, makanya dia bawa kepada sang hipnosis. Kepada sang penghipnotis, dia meminta untuk dilakukan hal seperti tadi. Sekali lagi, hal tersebut bukanlah sebuah kebenaran. Kalau bukan kebenaran, kebohongankah itu ya terserah, kembali kepada orangnya. Kalau dia mau, syukur. Kalau dia tidak mau, pasti ya kita tidak bisa memaksa. Apakah kemungkinan besar dia tidak mau membuka hal tersebut? Ada kemungkinan. Adakah kemungkinan dia mau untuk membongkar hal tersebut? Ada kemungkinan. Tergantung kepada individunya masing-masing. Misalnya Anda membawa seorang pacar, seorang anak karena kesalahannya, kemudian datang kepada sang penghipnosis untuk dibongkar, dan si anak tidak mau mengungkapkannya dengan benar. Maka dia berdiam saja. Bisakah hal itu tersebut? Bisa. Tapi dia maukah membongkarnya? Mau, ada kemungkinan besarnya. Maka dua kemungkinan itu bisa terjadi. Tergantung kerelaan hatinya untuk mau mengatakan hal tersebut. Benar atau tidaknya pun juga kita tidak tahu. Kalau begitu bermanfaatkah hal tersebut? Ya tergantung. Karena tidak ada sebuah kepastian bahwa itu pasti terbongkar dan pasti dia mau dan pasti yang disampaikan itu sebuah kejujuran. Sekali lagi, itu bukan sebuah kepastian, tapi sebuah harapan. Yang pasti sebenarnya dengan teknik komunikasi yang handal, teknik interogasi untuk membongkar hal tersebut dapat saja dilakukan. Jadi kita tidak perlu pakai teknik hipnosisan seperti itu dengan kondisi tidak sadar atau kondisi tidur yang sebenarnya tidak tidur, yang sebenarnya juga kondisi sadar penuh, itu masih bisa dilakukan bila kita menguasai atau mampu berkomunikasi, menginterogasi kepada lawan bicara kita dengan cara yang baik dan bagus, ya. Ini memang ada pelajarannya lagi, ini ada tekniknya lagi. Insya Allah kalau ada waktu, ada pertanyaan dari Anda, saya coba buat videonya lagi di lain waktu. Nah, saya harap dengan video yang saya tampilkan ini, Anda tidak lagi terkesima, Anda tidak lagi terpukau, Anda tidak lagi merasa, wah, bahwa hal tersebut ada sebuah kenyataan, bahwa seseorang dalam kondisi hipnosis mau mengatakan hal tersebut dengan sebuah kejujuran. Padahal itu belum tentu sebuah kejujuran, dan dia pun kondisi hipnosisnya ya tidak terhipnosis seperti yang dikuasain, tapi dia menguasai dirinya sendiri. Terserah dia mau ngomong ataupun tidak, juga haknya dia. Tapi sang penghipnosis juga punya hak untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi kedua-duanya masing-masing punya hak dan masing-masing punya kewajiban. Sebuah kebenaran atau tidak juga belum tentu sebuah kebenaran. Paling tidak ini edukasi buat Anda untuk Anda tidak lagi berpikir itu adalah sebuah kebenaran, sehingga Anda bersikukuh dan bersikeras meminta kepada sang penghipnosis untuk dilakukan sama seperti yang di televisi tersebut. Hal yang terpenting kali ini adalah bila Anda bingung, bila Anda pengen tahu lebih lanjut, ingin penjelasan lebih lagi, oke, sekarang ketik di komentar di bawah video ini. Diskusi Anda dengan saya untuk menambah hasanah wawasan, belajar kita untuk kita semua menjadi lebih cerdas, lebih pintar, dan jauh lebih baik lagi. Yang paling penting, tekan tombol subscribe-nya agar apa yang saya tampilkan ini dapat terus Anda ikutin. Dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video kelanjutan tentang hal
ini. Nah, yang paling penting lagi adalah tombol loncengnya, teng, sehingga setiap kali video saya muncul, Anda langsung tahu bahwa video saya baru saja saya keluarkan. Yang paling hebat lagi, jika Anda ini merasa bermanfaat, share kepada orang lain, agar mereka tahu kebenaran tentang fakta yang saya buka mengenai kondisi hal ini. Kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda pada video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.